Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Kita sudah banyak memuji Tuhan, ya, mendengar kesaksian, bahkan menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita bersyukur pagi hari ini, kita percaya kehadiran Tuhan membawa berkat buat kita semua. Terima kasih untuk Pak David yang sudah memberikan kesempatan untuk saya menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Puji Tuhan, ya. Firman Tuhan diambil dari surat Ibrani 11 ayat 4 yang berjudul Korban Habil lebih baik karena iman. Ya, tahun ini adalah berfokus kepada Kristus, memiliki karakter seperti murid Kristus, ya. Demikian bunyi firman Tuhan, karena iman Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia, Habel, itu benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Ya. Saudara-saudara, tokoh pertama yang dipuji dan dijadikan teladan beriman, ya, oleh penulis Ibrani ini adalah Habel, ya. Karena imannya itu, Habel mempersembahkan korban yang lebih baik kepada Allah daripada Kain, ya. Oleh karena itu ada 3 hal yang saya sampaikan pagi hari ini. Yang pertama, ada 2 macam korban, ya. Alkitab mencatat tentang korban Kain dan korban Habel. Kain membawa beberapa dari hasil pertaniannya, sementara Habel membawa yang terbaik dari ternaknya, anak sulung kambing dombanya. Saudara-saudara, kata kunci yang ada pada kata sulung yang menunjukkan suatu sikap iman, hormat yang tertinggi kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sikap hati, ya, memiliki sikap hati yang benar seperti Habel. Kata sulung berarti yang pertama atau yang terbaik, ya. Dengan kata lain, Habel menempatkan Tuhan sebagai yang terutama dan yang pertama di dalam kehidupannya, sehingga ia memberikan yang terbaik, korban yang terbaik, ya. Ini semua berbicara tentang sikap hati di dalam hal memberi persembahan kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, apapun yang hendak kita persembahkan kepada Tuhan haruslah dilandasi dengan motivasi yang benar. Tuhan tidak melihat kuantitas, ya, banyaknya persembahan, tetapi yang Tuhan perhatikan adalah sikap hati si pemberi korban persembahan itu sendiri, ya. Oleh karena itu, korban Habel lebih baik daripada Kain sebab ia benar di mata Tuhan, ya. Allah berkenan akan korbannya sebab Habel melakukan kehendak daripada Allah. Habel masih berbicara setelah ia mati, ya. Ini berbicara adalah setiap orang percaya yang memiliki karakter seperti murid Kristus, ya. Walaupun ia sudah mati, ya, ia akan hidup kembali, ya. Nabi-nabi, rasul-rasul, ya, sekalipun ia sudah mati, tetapi ia bisa berbicara lewat firman Tuhan, ya. Puji Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, ya, di dalam Kejadian 4 ayat 3 dan 4, demikian bunyi firman Tuhan, setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahannya. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya
yaitu lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya. Oleh karena itu ada dua persembahan. Yang pertama persembahan yang berkenan dan yang ditunjukkan memiliki sikap hati yang percaya sungguh-sungguh, dan persembahan Kain itu adalah sikap hati yang tidak baik di hadapan Tuhan, sehingga korbannya tidak diindahkan Tuhan. Oleh karena itu yang kedua adalah, yang ketiga adalah tokoh yang kedua, yaitu Kain. Tadi yang pertama adalah tokoh yang pertama itu Habil, dan yang kedua adalah Kain, ya. Di dalam Kejadian 4 ayat 5 berkata, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram, ya. Oleh karena itu yang ketiga, poin yang ketiga adalah jangan panas hati, ya. Saudara-saudara, Kain yang hatinya sangat panas dan mukanya muram ketika mempersembahkannya, ketika persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Ini menunjukkan sikap hati yang tidak baik, ya, di dalam memberikan persembahan. Seharusnya Kain itu sadar. Seharusnya Kain itu introspeksi diri. Apa yang keliru? Apa yang tidak layak di hadapan Tuhan? Tetapi justru Kain melampiaskan kemarahannya kepada Allah itu sendiri, sehingga membunuh adiknya Habil gara-gara persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Padahal Kain sudah diingatkan Tuhan melalui Kejadian 4 ayat 6 dan 7. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Ya. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Saudara-saudara, pada pagi hari ini mengingatkan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid Tuhan, ya, kita harus berkuasa melepaskan segala hal yang buruk di dalam hati kita, terutama kemarahan, ya. Oleh karena itu jangan panas hati. Firman Tuhan katakan, kasus kematian pertama di dunia terjadi bukan disebabkan oleh ganasnya penyakit kanker, bukan overdosis atau minuman-minuman alkohol yang membuat orang teler. Bukan, saudara-saudara. Tetapi akibat atau karena kemarahan, kematian Habil disebabkan oleh karena panas hati, ya. Tidak bisa mengendalikan diri, ya. Emosi yang berkelebihan, ya. Balas dendam, ya. Saudara-saudara, kemarahan yang berkepanjangan. Inilah yang dilarang oleh firman Tuhan. Inilah yang diingatkan pada pagi hari ini, jangan dilakukan, ya. Oleh karena itu, saudara-saudara, di dalam Yakobus 1 ayat 19 sampai 21, firman Tuhan berkata, hei saudara-saudara yang kekasih, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Oleh sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Saudara-saudara, milikilah karakter yang seperti murid Kristus. Milikilah karakter yang seperti Kristus, ya.
apa yang baik, apa yang indah, apa yang elok, apa yang manis, apa yang suci, apa yang merupakan kebajikan, lakukanlah itu semua. Itulah persembahan ya yang berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, di dalam setiap langkah kehidupan kita harus tetap berhati-hati di dalam bicara kita ya. Oleh karena itu jangan buru-buru berbicara, tetapi dipikir dulu baru berbicara, supaya jangan terkecoh, supaya perkataan kita tidak menyakiti orang lain dan sebagainya. Banyak hal ya firman Allah katakan bahwa kita harus tetap ya berhati-hati dan membuang segala sesuatu yang kotor dan jahat itu. Ya, bahkan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hati kita. Saudara-saudara, kalau kita memiliki hati yang lembut, yang sabar, sikap hati yang benar, maka wajah kita, ya, mimik muka kita pasti ya berseri ya. Sebab memiliki hati yang dipenuhi dengan roh daripada Tuhan. Masalah boleh datang, persoalan boleh datang, kebutuhan boleh banyak, tetapi ingat satu perkara, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. Tuhan Jehovah Jireh yang menyediakan yang tidak ada menjadi ada. Percaya. Sekalipun diprediksi tahun 2023 adalah tahun yang suram, tahun yang tidak menentu, tahun yang begitu Tuhan resesi. Tetapi bagi anak-anak Tuhan pasti hidupnya resepsi senantiasa. Puji Tuhan. Oleh karena itu kesimpulan pada pagi hari ini, yang pertama ada persembahan yang diterima oleh Tuhan dan ada persembahan yang ditolak. Ya, seperti Habel persembahannya berkenan di hadapan Allah dan persembahan Kain tidak diindahkan Tuhan. Yang kedua memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga jangan marah berkepanjangan. Jangan panas hati ya. Kalau orang lain, saudara-saudara, usahanya maju, ya seringkali kita cemburu dan lain sebagainya. Itu kita buang ya ke tong sampah. Segala cek-cek bocek apapun ya yang tidak berarti kita buang ke tong sampah. Tapi milikilah sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Boleh marah dengan catatan jangan sampai berbuat dosa. Ya. Yang kedua harus ada batasan waktu ya. Oleh karena itu di dalam ayat terakhir di dalam Efesus 4 ayat 26 dan 27, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum panas amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kita percaya setelah Tuhan Yesus mati, ya hidup dan naik ke surga, ya duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan disitulah Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita. Kita sebagai murid-murid Tuhan, ya. Oleh karena itu seringkali saya selalu ingat bahwa pemberita Injil yang paling terbesar adalah Tuhan Yesus. Dari memanggil 12 murid, 70 murid, ya 120 murid, ia diurapi oleh Roh Kudus dari loteng Yerusalem. Ya, 3.000 ya orang percaya karena khotbah Petrus dan 5.000 bahkan lebih ya secara universal. Tuhan mencukupkan makanan minuman bagi mereka yang haus dan lapar. Ya, kita percaya kalau bangsa Israel saja hidup di padang gurun 40 tahun lamanya, ia tidak pernah kekurangan. Baju, sendal pun tidak pernah rusak. Allah yang sama juga, saudara-saudara, yang kita miliki, kita percaya. 40 tahun bangsa Israel diberikan mana, ya, diberikan burung puyuh, diberikan air dari gunung batu.
kita percaya, orang percaya yang memiliki karakter seperti Kristus, seperti murid Kristus, ada jaminan daripada Tuhan. Oleh karena itu jangan takut, jangan khawatir menghadapi apapun juga. Yang menyertai kita adalah roh yang lebih besar yang ada di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.